Pak Juan, terkait dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun depan atau mungkin 5 tahun ke depan 8%. Seperti apa pengusaha memandang hal ini dan juga peluang-peluang dan juga tantangannya? Angka 8% memang luar biasa ya. Dan ini kalau memang harus dilakukan itu bisa kita capai. Dan langkah-langkahnya sudah disampaikan bahwa apa yang kita harus persiapkan adalah beberapa poin yang dalam hal-hal kebijakan. Kebijakan pemerintah itu pertama adalah kebijakan dalam investasi yang paling utama. Kemudian dalam investasi ini yang diminta oleh pemerintah, oleh pengusaha adalah kepastian dan juga kepastian dalam kebijakan ekspor dan impor. Terkait dalam investasi ini juga kita meminta kepada pemerintah kebijakan antar lembaga. Antar lembaga itu penting sekali, lembaga dan kementerian itu harus sinergi. Karena semua kementerian itu mempunyai kewenangan di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kebijakan tersebut. Dan poin-poin yang berikutnya di dalam investasi, kita harus bisa didukung dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sangat penting, karena fiskal itu adalah instrumen yang sangat mendukung dan adanya kepastian bagi pengusaha yang melakukan investasi, baik itu asing maupun dalam negeri. Sehingga dia melihat bahwa Indonesia nyaman untuk melakukan investasi. Dan kebijakan fiskal ini diikuti juga dalam kebijakan keuangan. Kestabilan di dalam monitoring, dalam kegiatan ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang pasti. Oke, saya kan ke Ibu Ina. Tadi Pak Juan sudah menyampaikan ada beberapa poin yang ditegaskan untuk bisa mencapai 8%, yaitu investasi sampai dengan kebijakan fiskal. Kalau dari Anda, Bu Ina, seperti apa Anda melihatnya di tengah potensi pertumbuhan ekonomi global yang masih akan melambat, ditambah lagi dengan tensi geopolitik di Timur Tengah ini juga belum tahu kapan akan segera berakhir. Seperti apa Anda melihatnya, Bu Ina? Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Andi. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Juan itu betul gitu, bahwa sebetulnya kita bisa mencapai ke sana, tetapi ada beberapa persyaratan yang tentunya harus kita capai. Nah, jadi seperti tadi sudah disampaikan kebijakan investasi ya, itu sebenarnya cerita lama, kebijakan investasi, kemudian sinergi antar kelembagaan, jadi kepastian hukum. Nah itu sebenarnya hal-hal lama, termasuk yang kebijakan fiskal. Intinya adalah sebetulnya pemerintah memang saat ini, apabila pemerintahan baru Presiden Prabowo ini akan mencapai angka 8%, yang utama itu adalah mengidentifikasi berbagai hambatan bagi investor yang akan masuk ke sini, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian jadi di setiap daerah yang disiapkan untuk jadi tujuan investasi itu memang harus memudahkan gitu. Artinya apa yang mempersulit itu memang harus dihilangkan. Yang selama ini walaupun kita sudah perbaiki sampai sekarang itu ternyata juga masih belum bisa menjamin bahwa investor itu akan memiliki kepastian hukum, dan itu dalam jangka waktu yang lama gitu, karena kita sering terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Nah, sehingga hal itu menjadi yang utama. Kemudian yang kedua adalah kita memang harus mengatur kembali gitu. Daerah-daerah investasi itu sebaiknya memang disesuaikan dengan keunggulan atau keunggulan dari masing-masing daerah, sehingga daerah itu sumbernya itu apa sih yang bisa, karena kaitannya dengan hilirisasi ya. Jadi di sana itu tumbuh apa gitu, menghasilkan apa, sehingga proses hilirisasi itu seperti apa keinginannya. Dan kalaupun misalnya ada yang tidak ada, kita butuh investor dari luar atau dari mana, apakah ada nggak investor dari dalam dulu gitu ya. Nanti kalaupun perlu investor dari luar, itu juga sama gitu. Bagaimana aturan-aturan kebijakan yang ada di daerah itu juga memudahkan gitu ya. Artinya
tidak menjadi berat, tidak menyulitkan, dan itu juga kepastiannya itu dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi tidak bisa membuat investor itu merasa itu tidak pasti, jadi tidak menjamin gitu ya kepastian hukumnya. Nah, sehingga memang dari setiap daerah, jadi kalau kita mau mendorong terhadap 8%, itu masing-masing daerah itu memang harus tumbuh gitu ya. Tumbuh dari apa yang dihasilkan dari masing-masing daerah itu, unggulannya apa gitu, apa yang mereka inginkan di sana yang kira-kira bisa mendorong ekonomi masing-masing daerah. Karena memang dengan luas yang seperti ini, kalau kita diamkan di daerah itu rata-rata orang akan urbanisasi ke kota gitu ya, akan pindah gitu. Nah, sementara daerah-daerah tetap miskin. Nah, yang sampai sekarang itu yang terjadi seperti itu, karena dikelolanya itu tidak sustain juga gitu ya. Jadi hanya sebentar udah gitu lari. Nah, sehingga memang masalah kita itu yang pertama itu adalah masalah investasi. Kemudian yang kedua saat ini masalah SDM juga. SDM kita itu juga sampai sekarang gitu ya, yang tertinggi itu juga masih di SD SMP gitu ya, dengan pengetahuan yang sangat terbatas dan sangat tidak berdaya saing kalau kita berhadapan dengan SDM dari Cina atau dari negara-negara lainnya, sehingga sampai akhirnya kita kan mengimpor gitu ya tenaga kerja. Nah, hal itu juga sebaiknya kita pintarkan juga gitu. Jadi ini masalah SDM juga. Kira-kira di daerah itu akan membangun industri apa, sehingga kalau bisa ya anak-anak yang tinggal di daerah itu mereka diberi pengetahuan, pendidikan tentang tentang ya sesuai dengan pabrik yang akan dibangun di sana. Waktu itu misalnya Majalengka akan dibangun pabrik industri penerbangan. Ya orang-orang di sana ya disiapkan seperti itu misalnya, atau daerah-daerah lainnya. Sehingga terjadi link and match ya. Kemudian juga termasuk industri-industri kecil yang ada di daerah menengah itu juga kalau bisa link and match gitu. Sehingga memang kelihatan sekali ketika investor masuk dia akan tahu, oh daerahnya akan di sini, daerah di sini, tergantung dari kesesuaian dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Mungkin begitu.